Desa itu pun menjadi geger dengan adanya arwah Dara yang bergentayangan setiap malam. Lalu dukun dipanggil. Sore itu, di makam Dara dan bayinya yang tak berbentuk, ritual digelar, sesajen ditabur. Tapi ketika malam tiba, suara itu tak pernah berhenti. Bahkan mulai muncul di desa bagian tengah. Setiap matahari terbenam, anjing-anjing mulai menggonggong liar ke arah pepohonan. Anak-anak mulai sakit mendadak. Bayi menangis tanpa sebab dan bahkan menangis saat sedang digendong. Seorang bidan desa yang bertugas di desa itu, ia melihat sosok wanita bergaun putih penuh darah berdiri di pojok rumahnya, tepat di bawah pohon jambu air. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya tak terlihat. Ia memeluk sesuatu seperti bayi yang ditutupi kain kafan. Lalu ia mendengar tangisan bayi, seperti bayi yang sedang lapar. "Jangan nangis, nak. Biar ibu yang susui." Suara itu berkata, lembut tapi dingin, disertai dengan suara tawa yang terasa sakit. Bidan itu pun menjerit dan pingsan. Saat ia siuman, ia menceritakan hal itu. Namun, malam itu juga, mereka memilih meninggalkan desa itu bersama rekan kerjanya dan tak pernah kembali. Di tengah ketakutan itu, kepala desa akhirnya memanggil seorang kiai tua dari kampung seberang. Sore itu, mereka bersama warga mendatangi tempat kuburan Dara dan bayinya. Di sana mereka membacakan doa, menyiram air yasin di sekitar gubuk, lalu membakar dupa di dekat kuburan Dara. Namun, di malam harinya, kiai itu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan bambu. Kabut tebal menyelimuti di sekeliling, lalu dari balik kabut, Dara muncul. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Ia menggendong bayinya yang diam, kaku, dan membiru. "Kalian mengubur kami tanpa doa, tanpa nama, tanpa cinta, tanpa belas kasih. Kalian mengubur kami seperti mengubur bangkai binatang," ucapnya lirih, menangis, dan tertawa. "Jadi, jangan salahkan aku bila aku tetap di sini." Kiai itu terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Keesokan harinya, ia hanya berkata, dia tidak ingin pergi. Dendamnya lebih dalam dari apa yang kalian tanamkan. Sejak saat itu, warga desa tersebut satu persatu meninggalkan desa itu, termasuk ibunya. Sejak saat itu, gubuk Dara runtuh. Hanya menyisakan sedikit gundukan tanah dan bebatuan yang tak teratur, dan pohon bambu. Tak ada yang berani membangunnya kembali. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan gelap, suara Dara dan bayinya masih terdengar. Kadang tangisan lirih, kadang tawa serak, kadang tawa melengking. Begitulah kisah tentang Dara, seorang wanita muda dan cantik yang mati dalam kesepian, yang mati tanpa dilihat, dan mati tanpa keadilan. Ia kembali dalam wujud dendam. Kini, ia dikenal dengan satu nama yang ditakuti, yaitu Kunti Lanak. Kunti yang berarti arwah sang ibu sedang menggendong, dan Lanak bermakna anak atau bayi karena mati bersama dan dikubur bersama tanpa ritual ataupun doa. Istilahnya, dikubur dengan cara tidak layak, tanpa kasih sayang, dan tanpa peri kemanusiaan. Maka arwahnya bergentayangan sepanjang umur dunia. Ia bukan hantu biasa, tapi jiwa yang hancur oleh pengkhianatan, aib, dan kematian tak wajar. Ia tak ingin meneror semua orang. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa dirinya pernah hidup dan pernah sangat tersakiti. Dan, jika kamu berjalan sendirian melewati pohon bambu dan mencium bau bunga melati yang sangat kuat, jangan pernah menoleh. Karena bisa jadi, dia sedang berdiri di belakangmu, menggendong bayinya, dan berkata, "Aku di belakangmu."